KU Robotics. DXF2 Robot Job Converter. Pengujian offline pada Motosim EG VRC. Di sini kami sudah mempersiapkan sebuah sel dengan robot Motoman GP8 atau GP8, dengan sebuah table dan tool berupa spidol atau semacamnya. Selanjutnya kita beralih ke software DXF2 Robot Job untuk mengkonversi DXF file menjadi job file untuk Motoman robot. Ini adalah tampilan awal dari software DXF2 Robot Job Converter revisi 1. Klik Open File untuk memilih file DXF yang akan dikonversi. Setelah file DXF di-input, kita dapat melihat tampilan gambar dari file DXF yang sudah dipilih. Selanjutnya, kita masuk ke pengaturan robot, pilih tool frame dan user frame yang sesuai dengan setting pada target robot. Untuk pengujian kali ini, kami menggunakan tool nomor 1 dan user frame nomor 1. Untuk pengaturan kecepatan, kami akan coba merubah speed robot dengan nilai 25% untuk join speed. Untuk linear speed kami set di 50 mm per second agar hasilnya lebih detail. Selanjutnya untuk posisi home robot, kami akan menyesuaikan dengan posisi robot saat ini. Di mana robot berada pada posisi X 0 mm, Y 200 mm dan Z 200 mm. Begitu juga dengan posisi RX, RY dan RZ, kita bisa menyesuaikannya dengan postur robot saat ini. Nilai dari posisi home dan postur RX RY RZ adalah nilai yang mengacu pada user frame dan tool frame yang kita tentukan sebelumnya. Jika kita menginginkan robot berhenti sejenak di setiap akhir poin, maka kita bisa mengaktifkan fungsi end timer. Tetapi kali ini, kami tidak akan menggunakan fungsi end timer. Dikarenakan program yang ingin kami jalankan tidak membutuhkan fungsi tersebut. Oke, sekarang semua parameter terkait pengaturan robot sudah kita setting. Selanjutnya kita bisa memulai konversi DXF file menjadi program robot Motoman dengan menekan button Convert. Setelah proses konversi selesai, kita dapat melihat gambaran dari pergerakan robot di samping kanan gambar DXF file. Selain itu, job robot yang dihasilkan akan tampil pada sisi kanan layar. Pada bagian atas, kita dapat melihat tampilan job yang serupa dengan tampilan job pada pendan robot. Pada bagian bawah, kita dapat melihat tampilan job yang lebih detail, di mana tampilan seperti ini dapat kita lihat saat membuka job robot dari PC dengan bantuan software seperti Notepad dan sejenisnya. Selanjutnya kita perlu menyimpan job hasil konversi. Klik button Save Job, maka job akan tersimpan pada PC, dan folder penyimpanan job akan tampil di layar. Nama job yang dihasilkan akan sesuai dengan nama file DXF yang diinput. Selain itu, terdapat 2 job tambahan untuk proses tool on dan tool off. Sekarang kita perlu menyalin ketiga file tersebut, untuk melihat hasilnya pada Motosim EG VRC. Selanjutnya, load ketiga job dari hasil konversi. Setelah proses transfer job selesai, buka job utama dari hasil konversi. Dalam pengujian ini, job yang akan kami jalankan adalah Yaskawa logo.jbi. Masuk pada Play Mode, kemudian klik button Start untuk menjalankan robot. Oke, robot mulai bergerak membentuk gambar yang sesuai dengan file DXF yang kita input.
Dalam dunia industri, proses produksi yang membutuhkan aplikasi semacam ini cukup sering ditemui. Misalnya, pada laser atau plasma cutting robot, robot pada proses pengeleman atau sealer robot, dan banyak lagi contoh lainnya. Cukup menyulitkan tentunya, jika untuk aplikasi semacam ini pembuatan program robot dilakukan dengan cara biasa. Seperti manual teaching dengan pendan, ataupun dengan direct teaching yang sering digunakan pada kolaboratif robot. Oleh karena itu, kami dari KU Robotics mencoba untuk menghadirkan additional tools seperti DXF2 Robot Job Converter ini. Selain dapat mempermudah pengguna, aplikasi ini juga dapat memangkas waktu untuk proses pembuatan program robot. Terlebih lagi jika sistem robotik yang berjalan memiliki banyak variasi model produk. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa dengan inovasi-inovasi selanjutnya.